Ada satu momen dalam kehidupan kita di mana kita punya iman yang kuat. Kita pergi ke gereja, kita dengarkan firman Tuhan, dan kita bahkan membaca Bible. Bukan cuma itu, kita juga terlibat di dalam sebuah pelayanan, yang dimana pelayanan tersebut bisa memberi dampak kepada orang banyak. Namun, sayangnya, terkadang berada dalam satu posisi di mana iman kita mulai pudar, yang dimana kita sudah sulit lagi untuk percaya kepada Tuhan. Semua harapan telah sirna. Kita tidak tahu lagi kapan pertolongan ini bisa kita dapatkan. Kenapa doa kita belum terjawab juga hingga sampai detik ini. Namun, sebentar kita akan sharing tentang bagaimana caranya memulihkan iman yang pudar. Itulah yang akan kita bahas di Gate Grace and Truth Encouragement. Halo sahabatku, selamat datang lagi di Gate Grace and Truth Encouragement. Nama saya adalah Billy Sakarian, dan terima kasih karena telah bersama dengan kami di tayangan ini. Saya percaya bahwa ini akan bisa memberikan dampak yang luar biasa. Dan jikalau Anda baru pertama kali hadir, ya silakan coba di subscribe, nyalakan loncengnya supaya Anda tidak lagi ketinggalan tentang episode-episode yang baru yang akan berdatangan nantinya ke depan. Apakah iman kita telah pudar, padahal kita telah berjalan cukup lama bersama dengan Tuhan? Berikut ada 4 langkah praktis secara praktikal yang dapat kita fahami atau sadari, sehingga iman kita bisa pulih dan menjadi dahsyat, bahkan berdampak dalam rancangan Tuhan. Yang pertama adalah bacalah kisah tentang orang-orang beriman di dalam Bible kita. Kita mesti membaca. Karena dengan begitu kita bisa melihat pengalaman pribadi yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Ini dapat kita lihat bahwa itu juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, kondisinya mungkin berbeda, tapi Tuhannya tetap sama. Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dengan sempurna. Roma 15 ayat 4 berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis sebagai pengajaran bagi kita, bahwa dengan ketekunan dan penghiburan kitab suci kita punya pengharapan. Sahabatku, bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Ini bukan dongeng. Kisah yang tertulis di sana itu bukanlah sekedar fiktif atau sesuatu yang dikarang oleh manusia. Bukan, tapi itu adalah kisah nyata yang telah terjadi. Dan saya percaya kisah yang ajaib, kisah yang penuh dengan mujizat itu dapat terjadi dalam kehidupan kita secara nyata. Bacalah kisah yang terjadi di dalam kehidupan seperti Abraham, yang dimana telah usianya cukup banyak, namun dia tidak memiliki anak. Namun janji Tuhan ya dan amin dialami oleh beliau. Sehingga meskipun usianya pun sudah lanjut, tetap pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Janji Tuhan tidak pernah terlambat dinyatakan dalam kehidupan Abraham. Bacalah kisah tentang Yusuf, yang dimana dalam hidupnya dia bertubi-tubi, dia telah mengalami hal yang negatif, buruk. Dimasukkan dalam sumur, dijual ke Mesir, bahkan di Mesir pun dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, di dalam penjara selama 13 tahun. Tapi iman yang dimiliki oleh dia sehingga dia bisa pada akhirnya keluar sebagai orang yang berkemenangan, bisa menyelamatkan keluarganya dan juga menyelamatkan bangsanya. Bacalah juga kisah tentang Hana, yang dimana dia tidak bisa memiliki anak, namun karena iman yang dari Tuhan Yesus dalam hidupnya Hana, sehingga dia bisa memiliki anak yang secara ajaib melahirkan Samuel, yang dimana Samuel bisa menjadi seorang nabi yang luar biasa bagi bangsa Israel. Bacalah juga kisah tentang Daud, yang dimana dalam hidupnya, dalam kitab Mazmur, Daud menulis tentang Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Why have you forsake me? Dan kenapa diperlakukan seperti ini oleh Saul sebagai mertuanya sendiri dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik adalah Daud tetap keluar sebagai orang yang luar biasa, menjadi raja atas Israel. Anda lihat, meskipun kondisi buruk
dialami oleh mereka semua. Namun pengharapan itu tidak pernah sirna. Iman itu tidak pernah pudar. Anda lihat, ketika kita membaca kisah-kisah yang seperti itu, maka dalam diri kita ini seperti diingatkan kembali, supaya kita ini tidak lagi berharap kepada manusia, tapi berharap kepada satu Tuhan, satu Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan iman yang dibangkitkan jikalau kita membaca kisah-kisah yang negatif? Seperti yang diberitakan oleh televisi, seperti yang diberitakan oleh kabar, seperti yang dikatakan oleh dunia pada saat ini. Anda lihat, kita hidup bukan berdasarkan kondisi dan keadaan. Karena itu bisa berubah-ubah, tapi kita hidup berdasarkan apa kata firman Tuhan. Ya, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, namun ditentukan oleh firman Tuhan yang ya dan amin untuk membuat kita semua jadi pemenang, bahkan lebih berkemenangan. Yang kedua adalah kumpullah bersama dengan orang-orang yang punya iman. Anda lihat, jikalau Anda mau tahu masa depan saya, jangan lihat saya, tapi lihatlah siapa teman-teman saya. Lihatlah bagaimana kumpulan-kumpulan saya. Lihatlah orang-orang sekitar ini. Karena masa depan Anda ditentukan dari teman-teman kita. Itulah sebabnya baiklah kita ini saat ini bergaul dengan orang-orang yang benar. Ketika Anda berada dalam tempat yang tepat, ketika Anda berada dalam lingkungan yang tepat, lihat secara otomatis iman itu akan bertumbuh. Iman itu akan semakin jadi besar, iman itu akan semakin jadi dahsyat dan jadi kuat. Di mana saudara mendengarkan kesaksian mereka tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Saya percaya bahwa di dalam Yesus kita adalah orang-orang yang punya rancangan yang luar biasa. Seperti tertulis dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti kebiasaan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Arti kata lain, di mana kita semua memiliki suatu keputusan. Keputusan memilih untuk berada bersama dengan yang orang yang dimana kita bisa merasa nyaman dengannya, atau kita memilih untuk bisa bersama dengan orang yang membuat kita bisa bertumbuh di dalam Kristus Yesus, atau kita bisa memilih untuk bersama dengan orang-orang yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, yang semakin kecil hidup kita, yang semakin tidak berdaya. Ini kan banyak orang-orang yang membuat kita merasa bahwa kita tidak bisa, kita tidak sanggup, sudahlah hidup gini-gini saja. Inilah orang ketiga. Saya di sini ingin mengajak saudara semua, kumpul bersama dengan orang-orang yang membawa Anda dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Yang ketiga adalah ucapan syukur. Anda lihat, musuh atau iblis ingin untuk supaya kita bisa fokus kepada apa-apa yang tidak kita punya. Nah, ketika kita fokus kepada apa-apa yang kita tidak punya atau kita tidak miliki, maka sulit bagi kita untuk bisa mengucap syukur. Lihat, di mana kita disuruh untuk fokus kepada teman-teman semua sudah menikah, saya belum menikah. Teman-teman semua sudah punya anak, saya belum punya anak. Teman-teman sudah punya usaha yang sukses dan berhasil, saya masih belum berhasil. Anda lihat, ini iblis untuk membuat kita selalu fokus kepada apa yang tidak kita punya. Sehingga kita selalu tidak bisa mensyukuri bahwa hidup kita ini adalah hidup yang anugerah dari Kristus Yesus Tuhan kita. Lihat, orang yang tidak bisa melihat apa yang sudah Tuhan beri, maka dia tidak akan pernah bisa mengucap syukur. Hanya orang yang sudah melihat apa yang sudah Tuhan beri, berarti dia sudah punya, maka dia bisa bersyukur tentang anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada hidupnya dia. Ketika kita bersyukur, Anda akan bisa melihat firman Tuhan juga mengatakan, jikalau engkau berdoa, berdoalah seperti engkau sudah memilikinya. Bukan kita berdoa seperti meminta dan meminta dan meminta, karena kita ini mengasihani diri Tuhan, tolonglah Tuhan. Berikanlah belas kasihan-Mu Tuhan, kenapa Engkau belum bisa membawa kami semua untuk menikmati tentang apa yang kami minta hingga detik ini kami belum bisa mendapatkan. Anda lihat,
Doa seperti itu adalah doa yang mengasihani diri. Faktanya adalah di atas kayu salib, Yesus Kristus telah mati buat kita semua, di mana darahnya dan nyawanya tercurah buat kita. Arti kata lain, apapun yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan di sana. Jadi kita berdoalah seperti kau sudah memilikinya. Terima kasih Tuhan, berkat pada hari ini, ya dan amin. Meskipun hari ini kita belum melihat, tapi kita bisa melihat dengan mata iman bahwa Tuhan telah menyediakan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang sudah Engkau berikan dalam hidupanku. Aku percaya daya tahan tubuhku semakin kuat senantiasa. Aku percaya bisnisku diberkati. Aku percaya bahwa bersama dengan Tuhan, rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Anda lihat? Ketika engkau berdoa dengan doa seperti itu seperti ucapan syukur yang kita katakan kepada Tuhan Kristus bahwa inilah keadaan kita yang sesungguhnya. Saya juga ingin mengatakan kepada saudara seperti ini. Apa yang membuat bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun? Mereka belum bisa masuk ke tanah perjanjian. Jawabannya sederhana. Mumbling, mengomel, menggerutu, komplain, dan membanding-bandingkan. Inilah gaya hidup mereka di padang gurun. Sesungguhnya jarak antara Mesir dengan tanah perjanjian itu sangat singkat sekali. Sangat mudah untuk dapat dicapai dengan waktu yang sangat cepat. Namun karena mereka memiliki gaya hidup yang seperti itu, akhirnya mereka berputar-putar. Arti kata lain, jikalau Anda ingin berputar-putar dan semakin tambah lama masa penantian saudara, silakan ngomel, silakan membanding-bandingkan, silakan untuk menggerutu dan komplain juga. Maka saudara akan berada dalam kondisi yang seperti itu, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Yang ketiga adalah naikkan ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Makanan hari ini, pemeliharaan Tuhan hingga detik ini, bahkan keluarga yang kita punya, bahkan pelayanan yang kita miliki, mengucap syukur senantiasa. Anugerah Tuhan telah dicurahkan buat kita. Yang keempat adalah iman yang mengalir dari Yesus. Terdapat dalam satu firman Tuhan yang berkata, jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka gunung itu pun pasti akan dapat dipindahkan. Nah, pertanyaannya adalah iman yang seperti apa? Jikalau itu kecil saja sudah punya kuasa yang begitu besar. Iman yang dari Yesus, bukan yang dibuat dari manusia. Bukan yang dari manusia kita bikin dengan usaha dan upaya, bukan. Tapi ketika Tuhan menaruh satu benih dalam kehidupan kita, ini yang kelihatannya mustahil bagi manusia. Tidak mungkin dapat dikerjakan. Tapi kalau itu dari Tuhan, maka tidak ada yang dapat menggagalkannya. Secara manusia kelihatannya tidak bisa, tetapi di dalam Tuhan, kalau itu dari Tuhan Yesus, maka pasti akan dapat terjadi. Bagaimana mungkin satu restoran kecil yang kemudian bertumbuh dan akhirnya menjadi gedung gereja dengan kapasitas 4.000 tempat duduk? Ini yang terdapat di Makassar. Bagaimana mungkin satu gudang yang tadinya itu cuma ruko, kemudian bisa dibeli sebelahnya menjadi gedung yang kembar dan bisa memuat nampung kapasitasnya 3.000 tempat duduk. Dan bagaimana mungkin pada akhirnya kita bisa memiliki rumah sakit untuk bisa membawa jemaat, ya, yang sakit dapat ditolong dan menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Itu semua mustahil jikalau dari usaha dan upaya manusia. Iman yang dari Yesus inilah yang menjadikan kita akhirnya dahsyat dan luar biasa. Nah, yang perlu saudara lakukan adalah let it flow. Nah, ketika iman itu mengalir, maka engkau akan dituntun kepada satu langkah, dan satu langkah. Lihat di sini. Karena seringkali manusia membatasi ruang gerak Roh Kudus, membatasi tuntunan daripada Roh Elohim dalam kehidupan kita. Meskipun misalnya hari ini Tuhan mendorong saudara untuk berangkat kerja dan kemudian Tuhan menuntun saudara untuk menelpon satu nomor telepon.
Saudara berkata bahwa saya tidak kenal dia, saya tidak tahu siapa orang ini, bagaimana nanti saya bicaranya, terus saya nanti harus seperti apa? Anda lihat, ini kan sama seperti Musa, disuruh ke Firaun membebaskan bangsa Israel. Musa berkata, saya tidak tahu, pasti dia berubah, dan mungkin dulu saya berkawan baik dengan dia, tapi sekarang saya sudah melihat beda orangnya. Anda lihat di sini, ketahuilah bahwa Roh Kudus itu menuntun kita satu langkah, one step at the time. Nah, setiap satu langkah ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, maka akan ada tuntunan yang baru, yang dimana Tuhan akan bukakan kepada satu lagi yang lainnya. Begini, jikalau hari ini Anda belum mengerti, itu tidak apa-apa, maka jangan mengerti. Karena kita berjalan bukan dengan otak, namun kita berjalan dengan omnipresence God, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa. Nah, ketika kita mencoba untuk memahami segala sesuatunya dengan akal pikir manusia, perhatikan, tidak akan ada yang dapat terjadi. Karena kita ini berjalan bukan dengan alam natural, tapi kita berjalan dengan supranatural. Anda siap mengalami kuasa keajaiban dalam Yesus Kristus? Maka izinkan iman yang dari Yesus mengalir keluar dalam kehidupan Anda. Jadi sahabatku, saya tidak tahu di mana posisi Anda saat ini di dalam perjalanan iman bersama dengan Yesus Kristus. Tapi yang ingin saya coba sampaikan adalah ketika iman Anda mulai pudar, connect kembali dengan Tuhan dengan 4 langkah praktis yang tadi telah disampaikan. Saya percaya bahwa hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat, namun berdasarkan percaya. Nah, percaya itu bukan menggunakan jiwa, pikiran, kehendak, dan perasaan. Tapi percaya itu menggunakan roh. Di mana roh manusia telah manunggal dengan roh Elohim yang akan membawa saudara menjadi seperti yang sudah Tuhan rencanakan. Destiny saudara di tangan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Maka dari itu, beri diri saudara untuk dituntun oleh Tuhan, masuk dalam rancangan Tuhan. Dan saya percaya, bukan dengan kuat atau bukan dengan gagah, namun dengan roh Tuhan dalam kehidupan kita, yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkemenangan dalam Yesus Kristus. Jikalau Anda menemukan video ini bermanfaat, silakan share video ini ke teman saudara. Dan jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, sehingga saudara akan bisa mendapatkan notifikasi ketika ada satu video baru yang muncul untuk menuntun kita dari kemenangan menuju pada kemenangan. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di satu episode yang berikutnya. Yeshua HaMashiach bless you.